Yo, ayo silakan. Selamat datang semuanya. Selamat datang di tradisional animator Indonesia. Salam Tai. Solid. Solid. What the fuck? Oke. Ya, di sini. Perkenalkan nama saya Oke. Fatur, biasa dipanggil Tur ya sebagai host. Ya, saya Aten sebagai host juga. Oke, Mas Tur. Sekarang kita kedatangan siapa ya? Wah, kali ini kita akan mendampingi narasumber di workshop kita. Salah itu pertanyaannya. Ya, kita nih kedatangan si Mas Hussein Untoro. Biasa dipanggil Wolf. Siapa itu yang ketawa-ketawa? Tidak. Oh ya, si Mas Wolf ini kalau tidak tahu ini yang foto profilnya merah itu ya. Iya, dia terkenal sekali, ada di postingan itu. Bisa dicari itu, dipoto, terus di-share identitasnya ya. Gila sih. Katanya orangnya ganteng loh guys. Iya. Oke, mungkin untuk sedikit perkenalan intermezzo ini, Mas Wolf ini sebagai freelance spesialis visual effect 2D yang sudah melanglang buana gitu. Di studio-studio ternama gitu kan. Dari mulai Netflix, Marvel, Riot, Disney, MAPPA dan lain-lain. Oh, pokoknya dia udah banyak deh sepak terjangnya gitu. Jam terbangnya juga. Masalahnya juga. Oke, Tur. Bisa kasih lihat juga tuh sambil diliatin animasinya Wolf. Ya, mari kita nikmati dulu. Gasem dulu. Liatin guys. Meledak. Silahkan diresapi showreel-nya. Bang, memang gak ada soundnya ya bang? Ada kok. Ada kok. Bisa disetting kalau lagi nonton di bawah kanan volumenya. Kalau 100 sih, sekarang kayaknya masih bisa nih. Kalau ada yang udah bisa nonton, bilang ya. Aduh. Sudah max. Oke, berarti nanti saya stream juga nih. Ya, bisa dilihat ini contoh-contoh karya Coba. Wolf. Ini Kita saya mungkin stream juga nih. sebagian sudah bisa melihat bisa ya. Nonton. Iya, 2 kali nontonnya. Iya. Bacot. Ada League of Legends, ada animasi anak, banyak di sini. Animasi anak. Iya, dari Disney. Lu paham gak sendiri untuk anak? Oh, kirain animasi anak tuh bukan lolicon. Oh, ini ada SSS Gridman juga yang udah nonton. Kan nggak dapet posisi mas dari mana mas? Ya kayaknya kita Jadi di sini ditekankan bahwa beliau ini adalah animator spesialis VFX gitu. Semua elemen-elemen udah dia kuasai ya. Sampai dengan elemen cinta. Betul sekali guys. Ini masih banyak ya?
Kenapa bosan ya kalian? Ayo bosan. Flexingnya belum selesai, nanti dulu. Selesai Mantap. kan masih banyak. Puas-puasin. Puas-puaskan dulu ya. Sampai Kan habis bosan. ini masih ada flexing lagi kan. Iya. Iya. Dan kalau kalian tetap sampai akhir nanti aku flexingin otot-ototku. Boleh, sini aku mau lihat. Boleh beneran? Ya. Nah, ini nih. Nah gitu PewDiePie. guys. Oke. Animasi karakternya juga ya. Thank Itu you, karakternya. Mas Wolf. Udah selesai kita acaranya. Yo. Itu doang. Link demo real juga dikirim gak nih biar yang lainnya bisa lihat? Jangan, itu privat. Jangan ya. Jangan. Ini eksklusif untuk orang yang udah hadir di sini, berarti beruntung bisa melihat kerjaan Mas Wolf. Kok balik lagi? Yang filmografi dong. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa namanya beliau sudah ada di IMDb. Udah banyak. Udah banyak ya. Jadi Mungkin- gimana Wolf? Nah, ini klien-kliennya beliau mulai dari Netflix, Marvel, Cartoon Network gitu. Gila. Banyak Ya. bacot. Nah, ini yang Netflix. Wah. Ya, pas di Netflix dulu mungkin Mas Wup ada komentar gitu, pengalaman, bisa cerita-cerita sedikit ketika kok bisa sih gitu dapat project gede gitu. Nepotisme guys. Jawabannya adalah nepotisme. Jawaban dari semua masalah kita adalah nepotisme guys. Berarti nepotisme selagi itu baik boleh lah ya. Boleh. Yang penting kalian tuh punya banyak teman. Makanya bikin banyak temen. Animasinya jelek gak bisa gambar kayak aku juga nanti bisa dapet. Apa Oh. iya? Iya. Kalau bikin teman itu sama pentingnya dengan bikin animasi ya guys. Jangan diremehkan. 12 prinsip pertemanan ada dong ya Mas ya. Teman. Jangan lupa hati-hati spacingnya kalau lagi bikin teman gimana yang benar. Timingnya juga diperhatikan. Jangan Iya, asal. ngeliat timing timingnya sih, juga. situasi dan kondisi ya. Jangan asal. Apa kabar? Aku mau jadi teman kamu gitu. Jangan asal gitu. Nanti kamu dipanggil polisi kayak Darel. Oke, mungkin kita mengulas sedikit gimana sih ceritanya masuk tuh kok bisa tertarik gitu masuk ke industri animasi. Perjalanannya mungkin kita pengen tahu ya bagaimana perjalanan masuk ke barat gitu sampai ke barat. Aku sebenarnya nggak nyangka juga sih bikin animasi ternyata bisa dapat kerjaan. Dulu tuh aku cuma iseng guys bikin stick figure guys, tahu nggak sih? Tahu stick figure nggak? Tahu ya, Oh, anak-anak. yang lemes-lemes itu kan. Tahu Bang yang Iya. letoy kan? Yang letoy. Kadang letoy, kadang semangat gitu kan, kadang kaku. Tapi itu cuma hobi-hobi aja, senang-senang aja ya kan. Bikin apa? Karena aku nggak begitu sering main keluar kan aku jadi mainnya di rumah sendiri, bikin stick figure, pulang sekolah. Oh. Di sekolah juga karena aku nggak punya temen, jadi aku bikin stick figure di kelas gitu. Kayak yang lain main sepak bola, aku di kelas bikin stick figure gitu. Terus mulai ikut-ikut kompetisi sama Bangsat. Bangsat di sini nggak? Bukan Bangsat, Bangsa Dewa. Bangsa Dewa dong. Kenapa namanya bangsa? Bangsa Dewa, sama Bangsa Dewa. Itu yoga Sadewo atau Sadewo? Bukan, Diki. Sadewa yang satunya. Diki Bayu Sadewa. Oh. Kan ikut kompetisi. Terus tapi kok beberapa kali kok menang, kok dapet aku menang guys. Jangan-jangan aku bagus beneran bisa bikin animasi. Aku jadi semangat kan. Nah gitu. Terus aku lanjutin, tapi tetap stickman guys. Tapi aku mulai nyoba bikin efek animasi karena aku terinspirasi dari animator namanya Michael Sung. Ya. Oh. Tahu kalian Michael Sung, Mikol? Cool. Tahu nggak? Itu yang dari komunitas Stickman juga ya? Ya, dia dari komunitas Stickman juga. Jadi dia bikinnya Stickman tapi efeknya tuh serius banget gitu loh. Nah, aku terinspirasi dari dia terus aku mulai bikin efek. Baru mulai dari situ aku fokus bikin efek
terus apa namanya, aku makin aktif kan di komunitas stick figure, nonton orang live stream, ikut ngomen-ngomenin, ngebacot lah istilahnya. Karena Pansos gitu ya. apaan? Pansos gitu di sini. Apaan? Pansos. Iya, apaan tuh pansos? Oh Iya. iya, Panjat Sosial. sosial. tahu-tahu di notice sama apa namanya, sama salah satu orang yang lagi nonton kan, sini lu mau ikut project gue nggak? Oh nggak, sini buruan bego. Terus aku bilang ya mau. Habis itu kan aku masuk projectnya, bikin lah aku di situ, tapi aku bukan cuma efek, jadi aku di situ clean up, aku bikin efek, aku bikin color, aku bikin bukan color celana dalam ya, maksudnya color warna kayak. Terus aku bikin Iya, prop desain, jadi aku desain buku, desain apa? Desain Desain kursi, logo. desain buku gitu. No logo. Itu prop desain namanya. Nah, projectnya namanya ini udah ada. Namanya Chronexia and the Eight Seals. Aku tulis ya di chat aula ya. Itu di aula juga ada animasinya Mikul tuh. Kalau yang Nah, tuh dia penasaran. Mikul. Ini animasi yang menginspirasiku tuh. Ini kan dia ini animasi yang di-share sama Bang Gits itu namanya Make Wizard. Nah, aku dulu bikin apa? Terinspirasi itu dari Make Wizard yang pertama sebelum ini. Nih Bang Miko yang inspirasi aku. Nah, terus waktu aku kerja di situ, aku dapat banyak pengalaman kan, pakai Clip Studio Paint, nyoba pakai pipeline apa namanya? Pipeline anime, gambar ini dan itu. Tapi akhirnya aku kena scam, guys. Jadi aku kerja berbulan-bulan tapi gajinya kecil banget. Akhirnya aku pergi dari project tersebut. Tapi ilmunya tetap dapat ya. Jadi itu yang penting, kalian jangan sedih, jangan kecewa. Karena kerjaan ini tuh nggak ada ruginya. Oke. Jadi aku Mantap. pergi membawa ilmu ya. Nah dari situ aku belajar apa? Animasi full body. Full body itu maksudnya karakter ya, gambar orang gitu ya. Terus akhirnya aku keterima di sebuah studio namanya Studio LAN. Nah itu studio Cina yang bikin anime. Nah di situ, iya udah lama banget. Yang Di to be situ aku heroin ya. To be heroine ya. Di situ aku belajar pipeline anime yang lebih serius, gambar karakter, gambar background, bikin kamera ini dan itu. Jadi ilmunya nambah terus kan. Dan teman-temannya juga nambah terus, teman-temannya nggak cuma temen stick figure terus. Jadi akhirnya aku berhenti bikin stick dan mulai bikin animasi karakter, bikin animasi efek yang lebih serius gitu. Iya. Kok Nah, aku bisa pindah hati gitu, dari karakter Nah. ke FX gitu. Nah, itu ceritanya karena aku emang banyak bikin efek kan. Bahkan waktu ngerjain To Be Heroine itu, kerjaanku tuh walaupun dua-duanya efek dan karakter, tapi kerjaanku yang paling bagus tuh yang efek. Ya kan? Karena kerjaanku yang paling bagus yang efek, jadi aku dikasih adegan efek-efek terus. Nih lu makan dong adegan efek. Dasar bacot. Itu kan katanya. Dikasih adegan efek terus. Akhirnya realku, jadi apa namanya, demoku isinya efek semua. Dan kebetulan aku juga suka efek, jadi aku nggak keberatan gitu loh. Demoku efek semua. Jadi yang aku pakai untuk daftar kerjaan berikutnya dan berikutnya isinya efek semua. Akhirnya skillku yang keasah skill efek. Jadi begitu, bagaimana bisa aku jatuh di efek. Tapi itu aku nggak nyangka loh. Karena sebelumnya apa ya, hampir nggak ada orang yang dari stick figure terus tiba-tiba kerja di studio gitu, hampir nggak ada. Iya. Jadi begitu ceritanya guys. Tapi itu nggak cuma aku doang ya. Itu nggak cuma aku ngembangkan skillku doang ya, tapi juga aku ngembangkan koneksi, ngembangkan apa skillku untuk ngobrol, bikin teman dan lain-lain. Berarti untuk ngomongin soal background nih, berarti untuk background sebelumnya kayak pendidikan gitu ada berhubungan nggak dengan profesi yang sekarang? Enggak sih, aku dulu apa SMP ya, SMP biasa, SMA ya, SMA biasa, SMA negeri biasa, nggak SMK. Apa namanya, kuliah juga, kuliahnya pertanian malahan, begitu. Iya Iya. nyasar, tapi nggak apa-apa sih. Mantap. Begitu. Nah terus dari situ apa namanya,
Ya dari situ karena aku kenal banyak teman, jadi teman-teman itu kebanyakan yang nawarin, "Ini ada beginian, mau nggak?" Terus aku bilang, "Ya mau, ayo." Gitu. Jadi, apa ya, lebih bisa dibilang, bikin teman itu sama pentingnya dengan skill kita, guys. Jadi itu, apa namanya, itu jangan diremehkan ya. Sosial itu, aspek sosial dari pekerjaan ini tuh jangan diremehkan, itu penting sekali. Hmm. Ya. Jadi kayak komunitas Tai ini kan jadi ngebantu juga ya buat nyari teman-teman gitu. Harus Enggak sih, aktif, karena cupu sering-sering aktif semua di sih, ya sini. bercanda. Iya, bener nggak, bercanda. Ya salah satunya kayak komunitas Tai ini, apa namanya, karena dulu tuh aku juga bisa kenal sama, apa namanya, animasi stick figure yang The Next Level tuh karena aku punya komunitas Indonesia juga. Apa tuh? Jadi kan aku dulu nggak pinter bahasa Indonesia ya, nggak pinter bahasa Inggris ya. Jadi bisanya bahasa Indonesia doang. Jadi aku, apa namanya, lebih nyamannya masuk ke komunitas yang bahasa Indonesia. Gitu, itu penting, dalam negeri dan luar negeri itu penting semua, guys. Jadi kalau bisa Ya, usahakan gabung luar negeri juga. Begitu. berarti untuk kerjaan domisili kerjaan gitu masih dari dulu udah WFH gitu ya. Iya, dari dulu sejak hari pertama udah WFH. Sampai sekarang pun masih WFH. Sampai sekarang. Oh, oke. Enak sih, aku belum pernah kerja di kantor, jadi aku nggak bisa bandingin ya. Mantap, mantap. Oke. Oke, Tor. Begitu, guys. Terima kasih sudah datang. Dadah. belum. Keampihan sih. Tapi Twitternya tidak. Oke, selanjutnya mari kita lihat progres. Oh, sudah Din. Wah, itu ya workflow-nya Mas Wolf ya. Ya, kita bedah, Aku mau kita dibedah. bongkar animator. Bongkar dapurnya. Nah, itu bisa dilihat ya, guys. Itu rough-nya. Tapi biasanya ini ya, kalau efek itu biasanya nggak pakai rough ya. Biasanya langsung ke warna. Kalau ini kebetulan akunya sendiri sih, karena aku, lagi mood-nya bikin rough. Dan iya, mood-mood-an ya, kayak kita Seniman kemarin banget. malam. Pengen drop ya? Iya, lagi pengen rough, guys, lagi mood rough, tau nggak sih? Moodnya lagi kasar ya. Iya, lagi mood rough. Nah, ini prosesnya, nah itu bisa dilihat ya, ada garis-garis rough-nya gitu ya. Tahu nggak sih maksudnya? Jadi ya kayak karakter Menggerut animasi, ya. kalau animasi karakter kan ada rough-nya juga ya. Jadi ini pura-puranya rough seperti itu tapi efek. Rough itu sketsa gitu, yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya ada. Nah, ini Tai down. Wih, salam Tai. Solid. Nah, ini bisa dilihat ada yang udah aku kasih warna, ya kan. Sebagian itu untuk warnanya itu untuk contoh aja, untuk stylenya begini loh. Nanti ditunjukin ke kliennya, ini loh style yang mau aku bikin. Gitu. Itu ya. Jelas. Jadi setelah rough itu langkah berikutnya rough-nya dibersihin sebagian istilahnya untuk contoh aja. Begini nih nanti jadinya. Nah, itu namanya Rukiah Tai. jadi tie down. Iya, namanya Tai. Terinspirasi dari grup ini, percaya nggak sih? Wih, Geos. keren banget. Solid. Keren banget. Ya. Taidon. Nah, slide tie down apa nih? Nah, ini clean up, guys. Wah, clean up di sini benar-benar bersih. Nah, ini aku kasih warna semua udah aku bersihin, udah ada shadingnya segala macam. Nah, ini namanya clean up. Nah, itu prosesku bisa berakhir di sini, bisa juga nanti lanjut ke tahap yang namanya compositing. Jadi ngasih efek blur, efek glow itu bisa.
Tapi kebetulan di yang satu ini aku nggak sampai tahap itu. Betul sekali. Fleksibel gitu ya? Ya harus fleksibel guys. Wah, Sudah warna-warni ya. Ya itu dia. Itu gila, untuk gila. Cartoon Network guys. Diam lu. Nah lo, ayo anak kecil, Sepupu gue juga nonton. Tenang aja. let's go. Let's go. Nah itu dia fans sejati, let's go, you're my friend. Kita teman. Indah You are my sekali. friend. Ya. Ah, Ada nanti sesi tanya jawab ada ya. Ada Harap nanti. bersabar, mohon bersabar, ini ujian. wis bisa Nah, dilihat-lihat mungkin tuh nanti Instagramnya. ya bagaimana untuk DM ya guys. to get in touch. Ya. Silakan spam. Spam satu grup ini ke Instagram atau Twitter Hussein. Ntar kita bisa touch love gitu. Ya kan nanti bisa nyentuh aku, nyentuhnya. Tapi nyentuhnya jangan ngawur ya guys, ada tekniknya. Dalam Ada ya gitu. ya kan Ada jadi- komentar dari Noi. Apa nih? Kok aku pengen kuliah pertanian juga ya kali. Ya nanti bisa mengikuti jejakku nanti. Itu kalau di follow sosial medianya Mas Wolf itu di follow balik nggak, Mas? Follow for follow. Tergantung guys. Oh, Kalau aku pas lihat pas aku kenal, ini orang yang dari Tai itu kan, nanti aku follow balik. nice, nice. Ya, ini orang Tai itu kan, lah anjir nggak aku follow dah. Nah itu beda ya. Ada dua artian yang berbeda ya. Kalau dari Tai aku follow, tapi kalau orangnya Tai ya nggak aku follow ya. Bisa. Mungkin tadi balik ke proses untuk pipeline kan biasanya itu nunggu karakter animasinya ada dulu atau gimana? Untuk efek. Beda-beda. Jadi apa namanya? Jadi mulainya tuh bisa dari efek desain, tergantung projectnya ya. Kalau kita mulainya dari efek desain, berarti kita nggak harus nunggu karakternya. Tapi kalau kita mulainya nggak dari efek desain, kita nunggu karakternya dulu. Gitu. Jadi beda. Jadi ada yang tahapnya tuh dari efek desain. Efek desain itu maksudnya, jadi sebelum ada apa-apa, baru ada storyboardnya, kita desain dulu efeknya kayak gini nanti yang mau kita buat. Terus nanti baru kita bikin efeknya berdasarkan desain. Tapi ada juga yang kita nggak bikin efek desain, jadi langsung aja nunggu animasinya kayak gini, kayak yang ditunjukin di live stream ini, ya kan? Udah ada karakternya, baru aku langsung bikin efeknya langsung di situ, nggak pakai desain-desainan, gitu. Jadi kalau mau jadi animator FX-nya harus fleksibel sama karakter animasinya ya, harus menyesuaikan sama mereka. Iya harus fleksibel, badannya juga harus fleksibel. Oke. Laman bikin efek lebih susah guys, bikin efek itu paling susah di dunia guys. Makanya nggak banyak efek animator guys, ya kan, bener kan? Ya Jadi betul, gampang, gambar karakter gampang, ada jutaan orang yang bisa guys. jadi kesempatan kerjanya lebih besar ya Mungkin daripada bisa karakter dihitung ya animator. dari di Indonesia sendiri yang 2D Apex ada berapa sih gitu ya? Ada satu, bercanda. Tapi gini, intinya gampang susah kan tergantung orangnya ya. Kalau kamu nanya aku, gampang efek apa gampang karakter, aku tetap bilang gampang efek. Karena aku bener-bener nggak bisa bikin karakter. Tapi kalau kamu nanya orang lain, mungkin mereka nganggapnya ada yang bilang sama susahnya, ada yang bilang lebih susah karakter. Begitu. Untuk pekerjaan paling berkesan pas ngerjain project apa gitu dan gimana gitu. Yang paling berkesan gitu, oh ini kayak turning point gue banget gitu. Ini bacainnya dari aturan di sini kan, dari pertanyaan di ini kan, di aula teks kan. Iya nggak sih? Iya nanti. Oke.
Untuk yang paling berkesan itu apa ya? Sejauh ini sih ngerjain Lego ya di studio Flying Bird Sydney ya. Karena waktu itu aku belum pernah kerja full time sebelumnya, aku belum pernah punya pengalaman supervising, aku belum pernah punya pengalaman apa-apa, belum banyak pengalaman. Tapi mereka tahu-tahu nge-reach out ke aku, terus aku dikasih pekerjaan full time. Nggak cuma full time tapi baru 1 season terus aku langsung dikasih posisi jadi efek director. Jadi kayak Berarti sebelumnya ada walaupun aku belum ada kemungkinan pengalaman tapi mereka terbang masih dong. terbang gimana? Flying Bird. Rencananya sih ada ya, tapi belum tahu. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Amin. Tapi itu yang paling berkesan itu. Karena mereka ngasih aku kesempatan gitu loh, walaupun aku belum punya banyak pengalaman tapi mereka berani aja gitu loh. Hmm. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah ini Pak Skrup ada pertanyaan, tapi aku nggak tahu jawabnya di chat apa nunggu dibacain Mas Mungkin Tur. ya Mas Tur bisa lihat dulu. Oke, mulai Bisa masuk lihat. ke Q&A nih. Ya Q&A dari peserta Bang ini. Kita Ini mulai sudah dari salah satu ya. Anjir banyak banget pertanyaannya. Coba kita Nggak mulai apa-apa dari sih, aku jawab pertanyaannya Bang Skrups. Kak mau nanya, untuk kayak FX animation yang spesifik atau FX yang imajinatif banget, biasanya referensinya dari mana ya? Gimana ya cara jawabnya tanpa aku dipenjara? Jadi ada dalam jadi kalian karena pernah nyoba obat-obatan nggak? Obat ya biar sehat. Jadi obat. Nah, obat itu kalau kalian makan maka kalian akan mendapatkan inspirasi guys. Nah itu bisa dari situ inspirasinya dari obat ya. Obat ini jamu. Ya dari Oh situ iya, karena orang Solo ya, jadi terkenal dengan jamu-jamu. dengan jamunya guys. Bisa dari situ. Atau kalau kalian lemah, kalau kalian payah, kalau kalian pengecut ya inspirasinya lihat aja animasi orang lain yang udah dibuat orang lain gitu. bercanda. Bandingin Gimana sama ya? yang lebih payah ya. Jadi Ini udah serius loh, udah pada serius kayaknya ini. Langsung gak ada yang searching, wah jamu apa nih? bercanda ya, Jamu jangan animator. ditiru. Jadi kalau untuk animasi efek yang imajinatif yang tidak ada di dunia nyata itu paling saran yang paling mudah aku kasih itu gini. Jadi campur antara 2 atau lebih efek yang ada di dunia nyata. You know, jadi gimana ya bahasanya? Ya air sama api atau api dengan listrik atau apa. Jadi itu nanti itu bakal melatih kita untuk bermain kreatif. Begitu. Referensi terbaik itu tetap dari dunia nyata ya. Dunia real. Dunia real. Harus real. Oke, sudah ya. Tadi Gimana udah rasanya ada puas dengan pertanyaan jawabannya? ya, sama Skrups. Apakah Mungkin ada sudah bagian yang kurang. puas? Ya. Oke, Ya, sudah. let's go. Kenapa pakai Tadi emoticon alien? sebelumnya si Ululil nanya nih, lamaan bikin efek apa karakter Bang dan mana yang sulit? Tapi sudah dijawab ya tadi ya? Kalau dari perspektifku lebih lama bikin karakter ya, karena aturannya lebih banyak dan kita harus lebih banyak skill di situ. Jadi nggak bisa ngasal. Kalau karakter kan ada anatomi ya, ada aturannya ya. Kalau tidak begini berarti salah orang. Kalau karakter kalau jarinya nggak sesuai 5 seperti karakter biasanya berarti salah. Tapi kalau efek lebih gampang, lebih lebih forgiving lah. Beda dikit dari efek desainnya nggak ada yang peduli. Kalau ada demo nggak? Mau ngedemo nggak Bu? Aku nggak begitu suka demo ya, panas di luar gitu. Bukan oke demo nggak. yang itu. Yang bener mau demo ini. Boleh sih nanti kalau masih ada waktu, kalau nggak demonya kita minggu depan bisa. Ya, bisa lebih diatur. Jadi teman-teman yang ada di sini stay tune aja, nanti ada informasi-informasi menarik lagi ke depannya. Kalau sekarang kita kan kenalan sama Karena movie kemarin baik juga biar ada tertarik. di demo di
Iya. Di mana Kemarin tuh? coba demo di server sebelah juga agak Wah, di mana itu waktunya server-server? kurang cukup karena animasi. Iya. Sebelah sih lebih lama ya? bagus sih ya bercanda-bercanda. Mungkin bisa di urutkan gitu. Animasi VFX kan banyak, bisa top 5 gitu dari yang termudah sampai yang tersulit gitu kan. Menurut Gimana ya? pengalamanmu. Bedanya sih. Kalau dari perspektifku sendiri yang paling gampang itu apa ya? Api. Pertama paling gampang tuh angin dulu. Angin, kedua api, habis itu berikutnya debu, habis itu berikutnya ledakan, baru air. Wah, air paling susah. Paling susah air kalau menurutku ya. Karena aturannya paling banyak. Saya juga kalau disiram air kalah. Iya sih, komputerku kalau disiram air juga kalah. Berarti Oke. kalau Oh iya, untuk petir itu rekomendasi, gampang. rekomendasi untuk pemula misalkan harus dilihat dari mana dulu gitu. Harus bisa apa dulu Coba dari petir dulu perspektifmu. karena petir tuh nggak bisa salah. Jelek pun tetap bagus. Jadi kalian nanti ter-encourage untuk lanjut lagi. Ya kan? Jadi cobalah petir karena itu gampang. Bahkan orang yang belum pernah bikin animasi efek sebelumnya pun bikin petir bisa bagus hasilnya. Nah, nanti karena kalian udah lihat hasilnya pertama, wah kok bagus ya. Nanti kalian jadi pengen buat lagi, pengen lanjut lagi. Setelah petir aku saranin api. Karena api itu standar. Kalau bisa bikin api yang bagus, berarti nanti akan mudah bikin debu, akan mudah bikin ledakan dan lain-lain. Begitu. Oke. Ini masih banyak pertanyaan nih. Silakan Mas Tur. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Ini ada pertanyaan yang cukup penting nih dari Mire. Cara negosiasi gaji sama company luar gimana? Penting Nah, nih. ini agak nyerempet nih, agak curang ini. Agak susah ya karena pertama kita harus tahu diri dulu. Dan ini memang agak sulit ya. Harus tahu diri dulu itu agak sulit ya karena karena memang waktu kita pertama itu kita nganggapnya kita udah hebat ya. Pas pertama itu pengen wah aku udah hebat, pokoknya aku mau gaji kalau enggak sekian aku nggak mau. Kita udah sombong duluan ya. Jadi pertama kita harus tahu diri dulu ya. Tahulah kita ini levelnya di mana begitu. Jangan terus kita levelnya masih pemula, tapi nagihnya gaji yang tinggi hanya semena-mena karena kita ngerasa bahwa kita udah sanggup. Jadi kalau aku saranin tuh gini, kalau kerjaan itu disesuaikan sama kliennya ya. Kalau misal itu dari teman yang minta komisi. Kalau bisa rate-nya diturunin, direndahin dikit. Teman lah, anggap aja Bukan teman. dinaikin ya. Hitung-hitung juga buat real, hitung-hitung buat. Nanti aku ceritain lagi kenapa harus dinaikin. Ya hitung-hitung buat real, hitung-hitung bantu teman lah. Tapi kalau kamu adalah teman yang nawarin kerjaan, naikinlah rate-nya. Karena itu teman lu sendiri. Ya kan? Dinaikin rate-nya. Misalnya dia bilang berapa? $20 per detik. Naikin lah, tambahin sedikit 30 kayak per detik gitu. Nah, itu kalau temannya. Terus kalau perusahaan kecil. Nah, kalau perusahaan kecil tuh juga dilihat-lihat ya. Budget mereka tuh terbatas kan. Jadi kita jangan semena-mena nagih yang gede-gede. Dan kita juga harus lihat level kita. Kalau saranku, kalau baru kerja ya kurang lebih 6 bulan pertama ya $20 per detik itu minimal. Ya itu minimal banget itu. Kalau kalian turun lebih rendah dari itu nggak recommended sih. Kecuali kalian bener-bener udah kenal sama orangnya atau emang kalian suka project-nya, jadi passion, itu boleh. Tapi aku saranin kalau kalian belum begitu kenal, jangan mau di bawah $20. Gitu ya. Terus kalau studio yang menengah, yang agak gede dikit, itu bisa kalian naikin 30 sampai $40. Tapi aku saranin kalau udah mulai studio yang menengah, kalian jangan minta hitungan bayaran per detik. Kalian mintalah hitungan bayar per jam. Jadi per jam itu maksudnya gimana? Sejam itu kita kerja 8 jam. Sejam kita 8 jam. Sehari kita kerja 8 jam. Ya kan sehari 8 jam. Nah, tiap jam itu dibayar. Ya. Aku saranin 20 sampai 30 $dolar per jam.
ya, 20 sampai $30 per jam. Kalau studionya agak gede dikit, bisa $30 sampai $40 per jam. Ya, itu per jam. Kalau mereka nggak nawarin per jam, biasanya mereka nawarin per hari. Nah, per hari ini harus dilihat kalian nanti sehari berapa lama. Bisa 4 jam, bisa 8 jam, bisa 10 jam, tergantung. Tiap orang beda-beda. Tapi rata-rata usahakan sejam ya 30-an lah, minimal $20 per jam. Nah, terus kalau kalian studio gede, kalau kalian udah pro, ya kan, kalian udah banyak pengalaman, itu jangan nanggung-nanggung. Ya, mintalah $50 ke atas per jam. Karena kalau dihitung-hitung juga mereka itu kesusahan nyari artis seperti kalian, ya kan. Jadi jangan segan-segan nagih $50 per jam ke atas. Karena pertama mereka yang butuh kalian. Kedua, kalau mereka mereka ngasih kalian gaji terlalu rendah, besok-besok lagi mereka kalau lihat seniman lain nganggapnya, oh ini paling juga rendah seperti seniman sebelumnya. Kita kasih murah aja tawarannya. Gitu. Jadi kalau kita minta gaji terlalu rendah itu juga membahayakan seniman lain ya. Gitu. Itu juga Harga marketnya juga harus turun dipikir. gitu ya. Jadi banyak harga marketnya turun. Jadi emang banyak yang harus dipikir. Pertama, skill level kita harus sadari sendiri, ini kita harus tahu diri. Terus ukuran studionya atau siapa kliennya, entah itu teman, entah itu teman dari teman, entah itu orang yang udah kalian fans berat sama mereka atau orang yang belum kenal, itu juga harus dipertimbangkan. Terus ukuran kliennya, budgetnya dan lain-lain harus disesuaikan. Emang gitu sih, agak susah sih nentukannya. Tapi yang penting kalian tahu diri dulu. Oke. Iya. Ya. Emang agak sulit. Itu yang Darel udah ngerangkum beberapa pertanyaan, mungkin bisa dibacakan satu-satu. Nice. Thank you Darel. Oke. Beda-beda sih. Kalau menurutku yang kerjaan yang paling enak itu yang diajak. Jadi teman kita punya pekerjaan atau teman kita dapat tawaran yang mereka nggak bisa ambil, ya kan? Jadi mereka nawarin ke kita, lu mau nggak gini? Karena biasanya teman kita kan lebih tahu, oh kita sukanya apa, kita bisanya apa dan lain-lain. Mereka lebih tahu ya. Jadi nggak asal seperti studio biasa tiba-tiba nge-reach out gitu, nggak asal ya. Lebih hati-hati mereka biasanya. Nah, tawaran yang dari temen itu menurutku yang paling enak. Kalau daftar, anjir kayak siapa tuh? Ditahan. Buka kartu. Nah, kalau kita daftar itu biasanya agak sulitnya gini. Kalau kita yang daftar, biasanya nanti mereka ngasih kita tes. Ya, jadi kita dikasih tes begini begitu. Kita harus membuktikan dulu kepada mereka bisa atau enggak. Itu kadang dibayar, kadang enggak. Jadi aku agak males kalau daftar ya. Ada lagi yang dari studionya yang nge-reach out ke kita. Itu juga bagus karena itu bagus sih tapi gamble. Jadi judi. Kadang-kadang mereka tuh tahu kita benar-benar bisa atau enggak. Kadang-kadang mereka ngawur. Mereka putus asa. Jadi ada dua kemungkinan. Emang studionya bagus, ya kan? Atau studionya lagi kacau sampai mereka nge-reach out. Karena biasanya studio tuh nggak akan nge-reach out karena mereka nggak begitu butuh kita. Mereka punya biro sendiri untuk tempat di mana orang mendaftar. Jadi itu gamble antara kesempatan yang bagus banget atau kesempatan yang jelek banget. Itu biasanya gitu kalau studio yang nge-reach out. Begitu. Udah puas dengan pertanyaannya? Sepertinya dengan jawab. Dari Kian. Ya, tutorial punya circle OP. Circle OP. Overpowered. Original poster. OP itu overpowered maksudnya. Maksudnya jago-jago. Circle yang pro gitu. Kita tuh bikin circle itu nggak seketika kenalan sama orang jago guys. Kita tuh kenalan sama temen yang levelnya sama-sama, kira-kira kurang lebih, ya kan. Habis itu baru kita improve bareng.
Jadi teman kita jadi OP sambil kita belajar. Kita nggak asal, wah ada orang OP itu aku mau jadi teman dia. Jangan gitu. Apa namanya? Kita digunakan. bangun circle sosial. Bahkan circle sosial tuh nggak berdasarkan. Iya, dan malah itu lebih baik. Kenapa? Karena teman kita yang udah OP nanti sama-sama ngerti, udah sama-sama seragam, wah nih gue ada temen nih. Mereka udah ngerti daripada lu lihat ada orang OP tiba-tiba lu DM, aku mau jadi temen lu dong. Lu dianggap aneh nanti. Accept Facebook saya dong. Fallback Seiring kakak. kalian naikin skill, nanti kalian banyak lagi. Iya. Nanti orang-orang yang OP mulai nge-follow kalian, mulai kalian bisa chat gitu. Jadi jangan sembarangan ngasal nge-DM orang, ayo kita temenan dong. Gitu. Oke. Udah puas dengan jawabannya? Nah tuh Bang Gits, nih nge-recap dari Bang Gits bagus. Dan begitu dilakukan sebelum kita butuh. Itu penting itu. Jadi jangan jangan diremehkan. Seperti yang gue bilang tadi, network itu jangan diremehkan guys. Itu penting sekali. Sama penting dengan mengembangkan skill. Noted Babang Gits. Iya. Boleh. Kita harus membongkar juga siapa Bang Gits. London kali. Ilmunya sama di sini. Bang Gits. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kliennya kan ada dari macam-macam studio. Terus software yang digunakan tetap yang biasa dipakai atau bisa beda-beda. Biasanya pakai apa gitu untuk standar industri? Nah ini pertanyaan. Ini jawaban kesukaanku ya. Tergantung. Udah gitu aja. Ada pertanyaan selanjutnya? Bercanda. Jadi tergantung studionya ya guys. Jadi tiap studio itu ada beda-beda. Ada yang studio yang pakai program tertentu. Misalnya ada sebuah studio yang pakai Adobe Animate atau pakai Tudum Harmony. Ada yang studio yang pakai TV Paint. Kalau Clip Studio Paint biasanya enggak, tapi kadang-kadang ada studio tertentu yang minta kita pakai Clip Studio Paint. Terus ada lagi studio yang lu terserah lu mau pakai program apa. Yang penting kerjaannya format ukuran gambarnya nanti sesuai dengan permintaan mereka. Jadi pakai apa aja boleh. Begitu. Ada lagi studio tertentu yang udah ada kerjasama dengan banyak program tertentu. Jadi software yang kita pakai nanti nggak cuma satu. Ada beberapa software yang khusus dibuat untuk studio tersebut. Gampang, nanti nggak apa-apa tuh diajarin nanti. Jadi nggak perlu dipikirin sekarang. Begitu. Udah puas dengan jawabannya? Sepertinya sudah. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Yuk, kita lanjut ya. Kita masih punya banyak waktu ya sampai jam 2 ini. Iya. Sampai capek lah. Oke. Pertanyaan dari Wetfan nih. Spill dong work hours-nya. Biasanya berapa jam, Bang? Sama buat ngerjain satu shot efek kelar berapa lama? Nah, ini sampai Mas Bot lelah anjir. Jadi jawaban kesukaanku lagi ya, tergantung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi internet tuh jadi gini, masih kedengeran nggak suara gue? Masih sedikit putus-putus sih kayaknya. Masih. Jadi gini kalau aku tuh usahain sehari ya 8 sampai 12 jam kerja ya. 8 sampai 12 jam kerja itu kalau kalian masih muda sanggup ya. Bisa dong. Kalian kan nggak punya teman di luar, ngapain juga mainnya kan? Kalian kan nggak punya teman. Iya, contohnya malam minggu aja pada kesini ya. Malam minggu tai. Nggak nyentuh rumput ini pasti. Nggak tuh. Nah gitu jadi aku sehari itu minimal 4 jam ya. 4 jam usahain sehari minimal 4 jam. Kalau kalian kuliah atau sekolah 4 jam lah. Kalau kalian kosong 8 jam ke atas. Gitu. Kan memang kerja. Apanya? Kenapa tadi manggil Git? Dan kalau bisa Sabtu Minggu dikurangin ya. Jadi Sabtu Minggu tuh kalian tuh harus ngerti bahwa hidup ini lebih dari kerja, guys. Perlu healing ya. Ya, jadi kita harus nyentuh rumput,
Kalau yang Dari kalian vitamin D. Tips healing Kalau Bang yang Wolf kalian- gimana nih? apa? Tips healing Bang Wolf gimana nih? Apakah Jamu beli dong. rakit pici? Oh, jamu. Jamu Jamu. dong. Lebih worth part time apa full time? Beda-beda. Tergantung lifestyle kita. Kalau kalian lifestyle-nya no life, full time. Kalau kalian tapi part time itu juga bisa lebih dari 8 jam loh. Part time itu bisa sampai 12 jam itu bisa part time kalau kalian double. Tergantung lifestyle kita, kalian sukanya yang gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rafin. Mau tanya dong Bang Wolf, ada gak sih masalah selama berkarir yang paling memorable, yang ngasih pelajaran paling kerasa? Gitu? Kerja di Flying Bar itu saya sampai sekarang masih itu paling memorable. Karena banyak pelajaran yang aku ambil ya. Jadi kerja itu kita nggak hanya memperhatikan diri sendiri, tapi kita juga perhatikan orang di sekitar kita. Jadi penting sekali kita tuh komunikasi sama coworker. Kita nanya-nanya gimana kabar mereka. Kita ketemu tuh nggak hanya meeting. Jadi kadang-kadang hari-hari tertentu kita video call bareng. Kalau yang minum alkohol jadi minum alkohol bareng atau party. Jamu ya. Makan siang bareng. Jadi work environment itu nggak hanya work aja gitu loh, itu juga tempat kita untuk bersosialisasi gitu loh. Jadi kehidupan kerja dengan kehidupan sosial tuh kalau bisa dibuat enak, sama-sama enak gitu loh. Jadi Mantap. masuk Flying Bar gitu ya. Masih ada banyak pertanyaan yang masuk ini. Pertanyaannya Bang Mira ini dicatat nggak? Iya. Nah, ini yang lagi baca yang atas-atas dulu. Oh iya. Maaf yang Bang Mira. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari siapa itu yang pembuat animator Survival Kit ya. Kalau lagi Ya. animasi sambil dengar musik nggak? Anjir. Gimana? Mid kahal ke ini. Beda-beda sih, tergantung mood. Jadi kalau aku moodnya lagi dengerin musik, aku dengerin musik. Kalau aku moodnya nonton podcast, aku nonton podcast. Kalau moodnya nonton YouTube video, aku nonton YouTube video. Kadang-kadang moodnya chat sama temen sambil voice call sama temen, ya aku nanti voice call sama temen. Tergantung mood, jadi nggak selalu musik doang. Ya, jadi itu mitos ya guys ya. Jadi nganimet pakai musik tuh gak bisa, atau nganimet tanpa musik tuh bakal lebih fokus tuh, tergantung orangnya, kata Bang Wolf. Ada orang issue sih yang bener-bener kalau dia punya ADHD parah itu bahkan kalau dia nggak ada stimulasi lain, nggak ada stimulasi seperti musik atau video, dia nggak bisa fokus malah. Jadi malah dia hanya bisa fokus kalau ada stimulasi dari luar selain kerjanya. Entah itu musik, entah itu video, entah itu audiobook, beda-beda. Tergantung guys, lagi-lagi jawabannya adalah tergantung. Iya, tergantung. Suka menggantung. Oke, kita Nomor lanjut 7, pertanyaan nomor 7. Ya, nomor 7 dari Ilulil. Sepanjang bikin efek di project mana yang paling susah? Yang mana yang paling susah? Yang paling susah itu sekarang ngerjain proyek Marvel. Yang karena 97 atau yang Anda 98. Marvel judulnya X-Men 97 ya. Ya, benar. X-Men 97 dan ada satu lagi yang aku nggak tahu sih boleh bilang apa enggak. Tapi Marvel juga. Jadi kenapa mereka sulit itu karena pertama desainnya luar biasa kompleks. Kedua, klien dari Marvel ini agak pilih-pilih. Jadi ada kesalahan sedikit kita harus ganti. Jadi karena ini film, yang satu series, film itu biasanya lebih pilih-pilih. Jadi kalau ada kekurangan dikit, kita akan ambil waktu untuk memperbaikinya. Kalau cuma series biasanya sih enggak. Jadi itu yang paling sulit sejauh ini Marvel, tapi paling seru juga sejauh ini Marvel. Nice. Gimana, udah puas dengan jawabannya? Puas dong. Puas. Sudah Harus satisfied. puas. Kalau nggak puas nggak selesai kita. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Dad. Wah, mati. Back Wolf kan selama ini
kerja di work from home ya, WFH. Cara mengatur diri biar tetap termotivasi dan bertemu deadline gimana caranya, Bang? Jamu, guys. Lagi-lagi jawabannya adalah jamu. Menjamu Jamu tamu ya. bukan kamu, apa? Ya kamu juga sih jawabannya. Apa sih? Anu, gimana ya? Apa cari hiburan lah. Lagi-lagi hidup ini gak cuma kerja, guys. Jadi apa namanya? Carilah hiburan di luar kerja atau bahkan pas kalian kerja carilah hiburan. Apa kayak dengerin musik ya yang kalian suka biar nggak gampang bosen atau istirahat bentar. Apa kalau makan siang kalian makanlah makanan yang enak yang kalian suka. Biar apa? Biar sehari kerja itu nggak depresi gitu loh. You know, atau kalau kalian punya kucing ajakin main ya hapus ya. Ya tidur gitu. Gitu. Dia punya kucing guys. Kucingku banyak, guys. Sebagai neuron activation. Jadi gitu carilah stimulasi dari luar, guys. Dari dalam juga boleh. Tapi maksudnya carilah stimulasi lain gitu loh. Jangan hanya kerja. Biar nggak bosen. Kalau kalian kerja doang seumur hidup nanti depresi kalian, mati nanti kalian. Tapi ini jangan salah ya, karena dulu aku tuh pernah jatuh ke sebuah mindset yang namanya overworking, guys. Gini. Kerja gitu ya. Pokoknya di kerja doang kalau kamu kerja segini udah capek berarti kamu lemah begini begitu. Jangan sampai kalian jatuh ke mindset itu, guys. Itu nggak enak. Oke. Banyak yang sampai orang pada sakit dan masih mereka nerusin kerja. Bahkan apa namanya? Bahkan tuh di-encourage gitu. Wah, kamu kerja sampai sakit, wah hebat ya. Jangan gitu. Itu nggak pantas ditiru ya. Apa namanya? Itu nggak baik. Pertama, nggak sustainable. Kedua, kita nggak bisa expect semua orang untuk melakukan itu. Ada orang tertentu yang bisa begitu, tapi bukan berarti kita harus menyamakan standar mereka dengan standar kita. Setiap orang beda-beda. Oke. Oke. Nomor 9. Tadi oke. Nomor 9 dari Kian. Kalau manusia yang masih polos nih, nggak bisa FX. Kalau mau belajar FX harus ngapain dulu? Jangan. Sudah dijawab ya tadi ya. Jangan. Mau diulangi lagi Oke. nih, Bang. Jangan bikin efek. Kalian akan nyanyiin aku dan aku nggak mau jadi teman kalian. Bercanda. Jadi kalau baru bener-bener belajar itu lebih gampang. Lebih gampang kita nyontoh. Lebih gampang kita nyontoh animasi yang udah jadi. Ya, animasi misalnya kalian ada efek animator yang kalian suka, misalnya siapa pilih satu orang. Kita contohlah animasi mereka kayak aku, tapi jangan pilih aku karena kalau kalian pilih aku kita nggak bisa jadi teman. Nah gitu. Jadi kalau lagi mulai lebih gampang kita mencontoh kerjaan orang lah istilahnya gitu. Baru nanti kalau kalian udah suka, kalian memang suka di situ, kita bisa contoh dari real life. Jadi video-video tragedi, pemboman dan lain-lain itu. Wow. Udah kelewat untungnya ya, Tapi tanggalnya keren udah sih kelewat. video-videonya. Video tsunami atau video apa 9/11 apa kayak. Video gunung meletus kayak apa kayak itu. Zoom datang. Ini jawaban pendeknya kalau baru mulai kita contoh animasi. Kalau udah suka kita contoh real life. Mantap sekali jawabannya. Nomor 10. Karikuro. Kalau bisa nguasain semua elemen FX, apakah bakal jadi avatar? Masuk bisa ngendalikan semua elemen nggak? Bisa guys, tapi nggak cukup kalian belajar efek aja. Kalian juga harus belajar minum jamu tertentu. Nah ini jamunya belum diekspos ya. Oke. Jangan ditiru guys, jamunya itu. Percaya deh kalau apa namanya? Kalau kalian nggak bisa improve tanpa jamu, kalian minum jamu nggak akan improve. Pertama harus bisa improve tanpa jamu dulu, baru kalian main-main jamu. Iya, itu ngebuff ya. Ini serius ya. Itu apa namanya? Ini important distinction ya. Jangan rely ke jamu, oke? Sama aja kayak kalian misalnya olahraga pengen gedein otot, tapi kalian nggak mau olahraga, kalian maunya nyuntik steroid, ya kan? Tapi kalau kalian nyuntik steroid tapi nggak olahraga, ya kalian nggak akan berkembang gitu loh. Jadi usahakan apa? Pokoknya berkembanglah dulu tanpa jamu lah intinya gitu. Buyung upik anjir.
Tadi hanya pertanyaan guyonan ya, tidak harus dijawab sebenarnya. Kita lanjut Iya. dari pertanyaan Bang Seno. Gimana cara dinotis studio barat? Wah, western. Wah, Jamu nggak? Bukan. Ah, Apa sih? kalau di Jamu studio barat tuh beda sih ya, karena tipe cara kerja mereka itu mereka biasanya buka lowongan terus orang daftar, atau kita punya temen yang udah kerja di western yang kebetulan teman baik sama kita, terus mereka nggak bisa nerima tawaran western, nanti dilempar ke kita, atau ada orang dalam yang udah kenal sama kita, Wah, dan kita diajak. Jadi koneksi, kalian kita harus punya banyakin temen, sebanyak-banyaknya punya temen. Teman itu makin banyak, makin gampang kita cari kerja. Oke. Banyakin teman. Kalau memang tujuan kita daftar di di western, ya kita harus pertama jangan malu-malu daftar, ya kan. Kedua, jangan malu-malu bikin teman. Itu aja. Dan kalau aku dari tadi bilang bikin teman, tapi aku belum ngasih tahu gimana caranya. Jadi caranya bikin teman itu sederhana aja, gabunglah ke komunitas-komunitas seperti Tai ini. Tapi kalau bisa yang lebih bagus dari Tai ya. wah, Bercanda-bercanda. Tai sudah the Gabung best nggak sih? seperti Tai. Nanti terus kalau bisa aktif lah di tempat komunitas-komunitas di mana banyak orang yang lihat. Kalau di Twitter bagus juga sih, cuma nggak sefokus kalau di komunitas seperti Tai ini, ya kan? mantap. Thank you endorse-nya. Let's go. Tapi Bisa Nah, tuh iya. coba Itu siapa bagi yang tahu. merasa pede oh atau iya, nih gue banget nih gitu. Boleh tuh. kerjaan western tuh kadang-kadang juga kayak anime. Jadi mereka yang nge-DM kita, lu mau nggak kerjaan gini? Biasanya project-project dari studio yang ukuran kecil sampai sedang, atau project-project personal. Kalau bisa hati-hati sama project personal ya. Kalau kalian nggak lihat akunnya baik-baik, lebih baik nggak diterima. Hindarin. Lihat akunnya, ini akun terpercaya apa enggak, orangnya udah punya pengalaman atau enggak, baru kalian lanjut terima. Nah, terus bikin teman nggak cuma itu. Jadi jangan lupa kalau lihat ada animasi yang bagus di Twitter atau di Instagram atau di Discord, di Facebook, di mana, jangan lupa usahakan kalau bisa jangan komen yang jelek-jelek, jangan ngekritik kalau nggak diminta. Tapi yang utama kasihlah pujian, aku suka ininya, wah luar biasa begini dan begitu. Komenlah yang baik-baik. Tapi jangan Jangan nge-spam juga ya. nge-spam, jangan terus semua post kita komen ya. Kita komen yang baik aja, ininya bagus, itunya bagus, atau cuma sederhana aja I love this gitu kan. Itu udah cukup. Ya, jangan kebanyakan hey can you do Pokemon next time. Itu gak usah Pokemon. Ya, gitu. Ya, Banyakin temen, banyakin pacar ya gitu juga anjir. perlu koneksi lah. Gitu. Tapi ini jangan salah ya, itu nggak hanya untuk project western aja ya. Project Jepang juga kalian harus banyak teman. Kalau kalian punya banyak teman, nggak peduli di mana temannya, kalian akan dibantu. Oke. Gitu. Aduh. Kita temenan nggak nih? Oke, lanjut ya ke pertanyaan Ya selanjutnya. lanjut. Dari Karikuro, kira-kira menurut Mas Wolf, apakah animasi VFX 2D perlu diperkenalkan di dunia pendidikan Indonesia? Pendidikan gimana nih maksudnya? Kayaknya di SMK kampus-kampus masuk ke kurikulum gitu kan, SMK. Gimana ya? Kalau emang studinya fokus ke animasi, menurutku bagus sih, itu baik, bisa sih ditambahkan kurikulum itu, karena sejauh ini sedunia ini kelas animasi yang mengajarkan efek itu hanya di Prancis. Di mana tuh? Prancis. Goblin. Sekolah biasa. Goblang di Ekole. Gak hebat banget, anak Goblin biasa aja. Goblin di nah gitu. Mahal juga guys. Oh iya. Kalau bisa sih ditambahkan ya kurikulum efek ya, karena ya bagus aja kan, makin banyak kurikulum, makin banyak yang pelajari, makin baik. Tapi ntar makin banyak saingan juga, Wolf. Gimana tuh? Nah itu gimana tuh, ayo.
tenang aja. Kalau udah hebat kayak aku nggak usah khawatir saingan, Oh guys. iya, Guys. khawatir sama AI juga. Bercanda, guys. Ya gitu sih Oke, saingan lanjut itu. ya. Ya. Lanjut. Tapi sebenarnya Maslow juga ya kayak apa ya, nggak banyak masuk di dunia pendidikan ya, soalnya nggak belajar animasinya dari sekolah juga. Belajarnya Aku dari akunya internet gitu bego. atau di web ya. Aku belajar sendiri. Apa jangan-jangan pertanian ada itu kelas VFX 2D? Ada sih bikin bom pakai pupuk urea, tapi itu nggak bukan lain kali ya. Efek the breeze dari pupuk. Oke, next. Dari Ungko, dari maskot kita nih. Iya, Job maskot. opportunity FX animator khusus animasi dari western doang ya Bang? Kalau di timur gimana tuh? Beda-beda. Jadi bahkan aku dulu waktu kerja di studio Cina pun aku dikasih adegan-adegan yang spesialis efek. Jadi itu tergantung kitanya. Dan sekarang pun kalau aku nerima proyek-proyek Jepang atau Korea itu mereka nawarinnya efek aja. Jadi mereka udah ngerti kalau aku spesialis efek dan mereka nawarin aku adegan efek. Tapi nggak semua gitu ya. Kalau kalau Jepang biasanya itu generalis. Yang dicari itu adalah orang yang bisa melakukan semua tipe animasi, tapi nggak harus spesial di dalam semua tipe tersebut. Misalnya orang yang bisa bikin karakter, bisa bikin background, bisa bikin efek, tapi bisa bikin action, bisa bikin conversation, tapi nggak harus spesialis. Biasanya bisa melakukan semua ini, tapi skillnya ya bagus, tapi nggak spesialis. Beda ya. Gitu. Sakuga bisa semuanya. Sakuga intinya bisa semuanya, tapi gini bahasanya gimana ya? Kalau di spesialis itu misalnya spesialis efek, jadi kemampuan skill efek kita harus 9 dari 10 misalnya, nilai kita 9 dari 10. Tapi kalau kita generalis, kita bisa ngerjain efek, background, karakter, dan lain-lain, tapi masing-masing itu nilai kita cuma 5 dari 10. Jadi standar bisa diterima, tapi tidak ada di antara mereka yang menonjol. Maksudnya karakternya tidak lebih menonjol dari background-nya, tidak lebih menonjol dari efeknya. Jadi levelnya pukul rata. Ya tergantung keinginan ya, pengen yang gimana. Iya betul. Tapi bahkan di western pun production tertentu mereka nggak begitu peduli soal efek sih. Jadi yang penting orangnya bisa bikin animasi nggak, nanti efeknya penting atau enggak. Kalau efeknya nggak penting, mereka nggak manggil efek animator. Kalau efeknya penting, baru mereka manggil efek animator. Gitu. Udah paham dengan jawaban? Udah puas dengan jawabannya? Kalau belum puas, kita lanjut sampai pagi. Oke, lanjut pertanyaan dari Wetpan. Kepo Nggak nih Bang sanggup, sama kehidupan Bang Serigala. Sisi. Kan sepengalaman kerja tuh kerja Ganteng-ganteng WFH ya. animator. Pengen tahu dong gimana cara nge-manage kerjaan sama kegiatan selain kerjaan di rumah. Manage lagi nih. Ya kita harus pinter-pinter bagi waktu ya. Tiap orang tuh beda ya. Jadi orang itu nggak hanya orang yang organized yang jam sekian, jam 5 pagi bangun, habis itu begini, habis itu begitu setiap hari gitu nggak. Ada orang tertentu itu yang namanya organized chaos. Nah itu kayak aku, contohnya kayak aku. Jadwalku tuh berantakan tiap hari beda-beda. Tapi udah aku usahain gimana caranya supaya tugas-tugasku untuk hari itu beres semua atau paling enggak 80 atau 90% beres. Jadi yang penting kita harus tahu tanggung jawab kita. Jangan lupa di rumah itu kita punya tanggung jawab juga. Kita juga misalnya cuci piring atau bantu mama ngepel, cuci piring. Yang penting kita tahu tanggung jawab dan prioritas. Jangan ingat-ingat lagi ya hidup itu lebih dari kerja. Kalau kalian punya orang misalnya ya gimana ya? Kalau kalian misalnya punya kucing ya kasihlah makan kucing kalian. Kalau kalian punya kalau kalian punya ayam ya kasihlah perhatian ke ayam tersebut ya kan. Tapi kalau kasih perhatian ke ayah ibu juga gitu kan, jangan cuma ke ayam. Ayam dan ibu maksudnya. Ya gitu. Jadi tanggung jawab
Taulah kalian tanggung jawab, taulah kalian prioritas. Mana lebih penting dari mana, ya kan? Begitu. Oke. Oke. Udah puas Di dengan jawabannya? Kalau belum puas kita lanjut lagi, tapi nambah ya. Ini udah 1 jam nambah 600.000 lagi. nambah billing ya. Nama billing dulu guys. Oh, pertanyaan lagi nih dari Vandu March. Kalau di anime freelancer, kan biasanya dibayar per cut untuk posisi animator nih. Di pipeline barat apa beda di posisi yang sama? Gimana tuh? Itu bukan karena freelancer guys. Jadi full time, part time, freelance, in-house itu nggak ada hubungannya dengan jumlah pembayarannya per cut atau per detik atau per jam. Jadi kalian bisa aja freelance tapi gajinya per jam bisa. In-house tapi gajinya per detik bisa. Ada lagi yang gajinya per kota bisa. Jadi gimana ya? Apa namanya? Gajinya per apa itu nggak ada hubungannya dengan status pekerjaan kita. Itu beda-beda. Tapi tadi pertanyaannya apa? Sorry. Itu kan kalau di anime, Bang Wolf. Tapi kalau di barat gimana tuh? Kalau di barat lebih bervariasi. Jadi di barat tuh ada yang per detik animasi, ada yang per adegan animasi, ada yang per apa namanya? per jam kerja. Ada yang flat rate itu per project, ya kan? Ada yang per hari, ada yang per minggu. Beda-beda. Jadi kode konfirmasi dulu ya sama studionya. Ya, beda-beda. Dan bahkan satu studio itu bisa beda-beda. Misalnya satu studio, satu project, itu bisa ada orang yang dapat bayaran per detik, ada bisa orang yang dapat bayaran per adegan, beda-beda. Bisa gitu, lebih bervariasi. Bisa dinegosiasikan juga ya di situ. Ya, apalagi kalau Fury. Gimana? Udah puas dengan jawabannya? Enggak. Namanya Wolf. Fury itu apa sih? Aku belum pernah dengar. Marah. Oh, Fury. Enggak sih, aku enggak marah. Oke, Oke, dari Nahusnap. Wah, cara menghilangkan rasa insecure dengan skill animasi sendiri untuk pemula dongka, emoji pensif. Bentar. Gimana? Gue ulangi pertanyaannya tolong. Cara menghilangkan rasa insecure dengan skill animasi sendiri untuk pemula dongka, emoji pensif. Gini, rasa insecure tuh tidak dihilangkan. Jangan sampai hilang rasa insecure tuh penting sekali guys. Kalau sampai kalian hilang rasa insecure, nanti kita jadi sombong. Insecure itu dikontrol ya. Insecure itu dikontrol. Apa namanya? Tetaplah kita berani lah, paling nggak posting sedikit-sedikit itu paling nggak berani lah. Nggak usah malu karena kebanyakan orang di komunitas animasi itu orangnya baik-baik. Jadi nggak akan ada yang kita ngepost terus pada yang ngebudget ini anjir ini gambarnya jelek banget. Nggak ada kayak gitu. Kecuali post di fandom. Gimana? Kecuali post di fandom. Apaan tuh? Oh, kecuali post di fandom, betul. Nah, kalau kalian masih malu, apa namanya post di publik kayak Twitter atau Instagram, postinglah di apa grup-grup Facebook atau grup Kayak Discord gini kayak nih, Tai. kayak di Tai. Ya kayak di Tai. Itu kan karena lebih fokus dan biasanya orangnya lebih helpful. Jadi orang itu lihat gak asal lihat. Lihat ada yang bisa bantu atau kalian bisa nanya, ini bisa di-improve di mana ya? Nanti ada yang bisa bantu. Jadi kalau insecure ya kita mulai kecil dulu, posting di komunitas, jangan posting di publik dulu. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini aku ulang lagi, jangan sampai insecure itu hilang. Kalau kita nggak punya insecurity, biasanya orangnya nanti jadi sombong. Jadi apa namanya udah ngerasa cukup. Jangan pernah kita ngerasa cukup. Sudah jadi god. Ya, jangan pernah jadi god. Oke. Lanjut ya ke dari Tiboye. Udah puas belum? Gak ada yang puas, kan jangan pernah merasa puas. Tol. Ini harus ingin lebih. Kamu dapat nilai plus. Oh ya, thank you Bapak Wolf. Ketemu saya di kelas setelah kelas selesai. Oh, ngapain Bang? Belajar. Oh, belajar, siap. Oke, ada pertanyaan lagi. Dari Tiboye. Nah, kan ini saya dari awal kerja di studio nih. Cuma pengen banget jadi freelance, namun banyak harus dipertimbangkan. Jadi apakah lebih baik kerja di studio atau jadi freelancer aja?
Yang mana yang lebih enak? Tergantung lifestyle, guys. Tergantung lifestyle. Kalau kalian lifestyle-nya lebih, ya betul, tergantung lagi. Saking banyaknya tergantung sampai aku mau jadi gantung juga. Tergantungan Jadi, ya. Kita lagi jamuran ini. di kalau in-house atau kita kerja di studio sebagai pegawai tetap, biasanya tuh ada benefitnya. Contohnya healthcare. Healthcare tuh bahasa Indonesia apa? Asuransi kesehatan ya. BPJS. Habis itu lebih konsisten, dia tiap bulan predictable gitu. Tiap bulan kita udah tahu sekian gajinya. Jadi kita bisa bikin rencana jangka panjang lebih mudah. Itu keuntungannya. Tapi Bisa cicilan juga kalau punya gaji tetap. ya kalau ngutang bank gampang. Iya. Shopee Pay gitu. Tapi kekurangannya adalah kita biasanya nggak bisa milih mau ngerjain apa, ya kan? Mau kerja di mana, mau kerja dari rumah atau di studio, biasanya kita nggak bisa milih. Dan biasanya agak bosen ya, karena biasanya jangka panjang itu proyeknya bisa sampai 2, 3, 4 tahun lebih. Kadang-kadang gitu. Nah, kalau freelance keuntungannya adalah kerugiannya adalah pertama nggak ada BPJS, jadi kita bayar sendiri. Pajak kita bayar sendiri. Kalau bayar pajak. Terus Kalau bayar pajak. Terus tidak Kalau di Direkam ini Mas Ufi. Hati-hati Bang. kalau di notis dirjen ya. Terus ketidak konsistenannya itu sangat naik turun, guys. Jadi bisa aja kalian kerja seminggu itu bisa cukup buat hidup 3 bulan. Bisa aja kerja 3 bulan cuma cukup buat hidup pas 3 minggu. Anjir. Jadi sangat tidak menentu. Kekurangannya itu. Tapi kelebihannya lebih bebas. Kalian mau mau ngambil project, mau nolak project bisa. Ya kan? Biasanya waktunya juga bebas. Kalian mau sehari kerja 8 jam, mau 10 jam, mau 4 jam, biasanya bebas. Ya kan? Habis itu gajinya kita yang nentuin biasanya. Biasanya kita nentuin. Mereka nawarin pekerjaan, kita bilang aku maunya segini. Oke. Dan biasanya juga lebih pendek. Proyeknya lebih jangka pendek. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Kalau aku sukanya yang jangka tengah-tengah ya, antara pendek dan panjang, atau malah campur panjang panjang dan pendek. Jadi gitu. Jadi tergantung lifestyle ya. Kalian lifestyle-nya lebih ke konsistensi atau lebih ke taking risk ya. Tapi jangan kaget kalau kalian milih yang taking risk, kalian jatuh beneran, itu juga jangan kaget. Karena bisa aja kalian 6 bulan nggak dapat kerjaan tuh bisa, sangat bisa. Bahkan udah profesional pun kalian 6 bulan nggak dapat kerja itu sangat bisa. Kalau freelance doang, kalau kita rely ke freelance. Tapi serunya itu guys, bisa milih, lu bahkan double bisa, yang satu kerja di anime, yang satu kerja di western di saat yang bersamaan, itu bisa banget. Gitu. Udah puas dengan jawabannya atau masih mau ketemu saya nanti? Saya kasih Di mana ketemunya nih? di kelas. Ketemu di mana? Kelas. Di ruang guru. Ruang guru. Kok Bukan di ruang guru yang itu ya. Di ruang guru tempatnya apa kerja. Ya, ini nih, ngomong-ngomong soal studio nih. Kira-kira studio-studio gitu mau nggak Bang nampung yang masih belajar atau yang sudah jago gitu? Beda-beda. Ada studio tertentu tuh yang sama sekali mereka tidak ragu nampung orang yang masih belajar. Contohnya kayak Flying Bar ini tadi, aku masih bener-bener aku belum punya banyak pengalaman. Apa mereka berani nampung aku. Terus studio Cina yang tempatku pertama kerja itu, aku sama sekali belum punya pengalaman ini. Tapi mereka berani nampung. Ada juga studio tertentu yang memang mereka baru awal-awal membangun studio ya, jadi mereka harus ngambil seniman yang udah profesional karena mereka nggak bisa ambil resiko. Mereka belum pernah ambil resiko dengan artis yang masih pemula. Tapi kalau kalian memang tertarik untuk cari studio yang lebih terbuka kepada pemula, itu biasanya nih di studio anime, terus studio studio western ya, Powerhouse, Flying Bark, itu mereka terbuka ke seniman baru. Titmouse masih terbuka dengan dengan seniman yang masih belajar. Gitu. Wah, dicatatin tuh yang pengen masuk ke industri. Ya, tuh kalau yang masih masuk industri dan masih pengen tempat yang sambil diajari lah istilahnya.
Tapi kalau anime itu tadi ya biasanya kita nggak diajari ya. Kita tuh belajarnya sama seniman lain yang udah pernah kerja di anime. Jadi biasanya kita nggak akan diajari sama studionya. Kita diajari oleh teman-teman kita sendiri. Tapi mereka terbuka banget. Studio anime itu terbuka banget. Kamu masih pemula pun bisa. Ada program Iya, gitu. bahkan mereka ada pelatihan kadang-kadang intern 3 bulan. Diklat. Itu tapi kita harus biasanya antara datang ke sana atau harus gabung ke studio. Begitu. Ini Kalau yang PHP pengen belum, masuk ke anime ini banyak nih teman-teman anime. Tanya aja mereka, gangguin DM-nya. Nah, tuh ganggu tuh Gates tuh. Yang namanya Gates itu gangguin aja orangnya. DM aja dia. Bacotin, "Bang, caranya masuk Boruto, Bang," gitu. Bang, cara jadi anjime, Bang. Gangguin aja tuh orangnya. Oke. Iya. Kita lanjut ya ke pertanyaan 20, sudah 20. Dari Korin. Bang, pernah kena art block nggak gitu? Aduh. Bang, pernah kena art block nggak pas lagi kerjain satu project gitu? Kalau pernah itu gimana cara tetap lanjutin kerjanya dengan hasil yang memenuhi ekspektasi klien atau maksimal? Karena kalau kena art block itu kan hasil kerjanya nggak sebagus pas kita termotivasi. Pernah sih itu Motivasi. karena waktu itu aku nge-DM Art, terus kayaknya dia jengkel sama aku atau gimana, terus aku di-block sama Art. Nah, caranya nggak bermutu banget jawaban gue. Jadi gini, itu memang susah sih karena kerja itu kan kalau seni itu kan mood-moodan ya, nggak bisa kayak kita lagi nggak mood dipaksa kerja. Jadi itu usahakan kalian, gimana ya, stabilkan mood kita dulu, oke. Ya kan, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan makanan yang sehat. Kalau kalian workout lah karena itu semua ngaruh ke mood kita, ya kan. Kalau kita udah nggak mood, nggak mood tuh bisa hanya berapa jam sampai berhari-hari, sampai bahkan berminggu-minggu. Kalau sampai kalian kena art block yang sampai berminggu-minggu, itu bisa parah, guys. Bisa kerjaan kita sangat terganggu. Mungkin kita masih bisa kerja nyentuh tablet masih bisa, tapi kualitasnya nggak akan sebagus ini ngapain lu nge-tag gue? Nggak akan sebagus kalau kita lagi good mood. Jadi usahakan mood itu dijaga, hindari konflik itu maksudnya hindarilah lihat argumen di Twitter atau hindarilah orang-orang tertentu yang argumennya keras lah, yang misalnya terlalu vokal dengan dengan opini mereka. Hindari yang ekstrim, hindari gangguan mood. Oke. Tapi kalau bisa juga kalian harus tangguh ya. Jadi jangan sampai misalnya ada gangguan dikit terus kalian bad mood gitu, usahakan kuat. jangan ya. Pengen healing dulu. Pengen 5 healing hari. dulu dikit-dikit healing, jangan juga ya. Maksudnya ada batasnya lah. Kita harus rawat diri, tapi juga kita harus belajar jadi tangguh. Ya kan? Tapi juga jangan dipaksa, guys. Misalnya aku pernah dulu suatu hari lagi kerjaan banyak, kucingku pada sakit, kucingku pada mati. Itu aku udah bener nggak bisa kerja. Aku bilang sama tempat-tempat kerjaku, aku nggak bisa, aku harus berhenti. Entah kamu mau nyuruh aku keluar nggak masalah, atau kamu bolehin aku istirahat, aku juga nggak masalah. Kalian harus jujur sama diri sendiri lah, istilahnya gitu kan, harus jujur sama diri sendiri. Ya, jangan dipaksa, tapi juga kalian harus belajar untuk tangguh. Gitu ya. Jangan cengeng, gebeng. Animator cengeng. Bagi teman-teman yang mau Instastory gak apa-apa, Instastory jangan lupa nge-tag Instagram TAI, Tradisional Animator Indonesia. Biar publikasinya lebih luas lagi ya. Makin rame, makin banyak teman, makin banyak koneksi. Nah, kita semua untung di sini. Iya. Apalagi yang kalian dustakan. Kita berkeluarga dalam TAI kan. Begitu, guys. Udah puas dengan jawabannya? Sayang. Jawaban pertanyaan selanjutnya nih ya, ada hubungannya nih dari Wetpen. Info jamu manjur ala FX animator bikin motivasi lancar. Emoji thinking. DM guys, DM.
Dikasih tuh langsung ke sumbernya itu jamurnya. Langsung tuh. Jamur Mungkin lagi. jamunya ini jamu Punya racikan. kalian berdoa, Racikan. rajin ibadah Hmm, gitu. Berbakti sama orang tua. Kalau kalian berbakti sama orang tua, nanti kalian akan didoakan orang tua yang baik-baik. Itulah jamunya. hmm. Jamu kehidupan. Betul sekali. Oke, Begitu. Udah puas dengan jawabannya? udah puas Kalau sama belum, jamu. DM aku ya. Sip. Oke, dari Jasel. Nanti animasi VFX 2D ada potensi diganti AI kah? Wah, AI. Gimana ya? Kalau efek sih beda ya, karena efek itu aturannya beda dari karakter. Dan aku lihat juga hasil gambar AI yang efek-efek itu biasa aja gitu loh, jelek-jelek banget anjir, cuma Sudah kayak ada. awan yang dicampur-campur gitu. Gambarnya belum bisa crispy gitu loh, gambarnya belum bisa crisp gitu loh. Aku lebih khawatir dengan 3D animator yang bikin style 2D daripada AI yang bikin 2D. Karena kalau 3D animator sekarang udah banyak ya yang bisa mendekati nampaknya 2D. Oh Dan 3D iya. animation itu lebih mudah anime juga banyak yang pakai 3D. Dan 3D itu kan lebih adjustable, bisa diubah warnanya dengan mudah, bisa diubah ukurannya dengan mudah. Nggak seperti 2D ya. Aku lebih khawatir dengan 3D daripada dengan AI sih. Tapi ya, estetik hand drawn 2D itu nggak akan pernah mati. Kayak Betul. orang bilang, "Oh, kalau ada komputer nanti buku nggak akan ada yang baca lagi karena semua orang baca buku di komputer." Nyatanya nggak juga. Nyatanya buku masih ada, malah lebih banyak orang membaca per kapita sekarang daripada zaman dulu. Jadi kalau menurutku nggak perlu khawatir sih. Pasti ada aja yang perlu kok. Iya, Oke. begitu. Wah, lanjut nih. Pertanyaannya keren banget nih. Dari Kian. Ada rencana buat studio di Indo nggak? Wah, Nggak lanjut. studio Tai gimana nih? Itu nggak segampang itu ya, guys. Jadi Punya 200 animator ntar. bikin bikin studio itu susahnya gini, dari pengalaman teman-temanku yang bikin studio, itu malah mereka akhirnya jadi sibuk ngurusin studio dan mereka nggak ada kesempatan untuk bikin animasi lagi. Jadi mereka nggak ada kesempatan untuk ngerjain sesuatu yang originalnya ingin mereka lakukan. Wah, jadi mereka sibuk ngurusin studio. Dan bahkan nggak perlu sampai bikin studio sih. Orang itu jadi direktur atau jadi supervisor itu udah cukup untuk menghabiskan waktu mereka sampai mereka nggak bisa bikin animasi lagi. Jadi mereka malah jadi ngurusin, ngurusin Perusahaan rapat, ya. ngurusin note, ngurusin perusahaan gitu. Ngurusin marketing ya. Dan aku sih nggak mau gitu ya. Aku pengennya jadi bagian dari studio ya. Aku nggak pengen bikin sendiri ya. Jadi buat yang senior gitu ya. Sudah capek bikin ledakan. Tapi kalau aku sih gimana ya? Kalau cuma masalah pengen punya atau pengen bikin sih pengen, tapi itu nggak semudah asal pengen aja, Ya begitu. Oke. Kalau cuma pertanyaan pengen atau enggak, pengen. Kalau pertanyaan ada rencana atau enggak ada. Oke. Ya lumayan jelas jawabannya. Oke, kita lanjut. Dari Baron. Mental dan mindset yang mesti diasah buat yang baru mulai jadi animator apa aja, Bang? Yang buat baru-baru Mental nih. dan mindset. Ya apa ya? Tahu diri posisi kita di mana, ya kan? Kemampuan skill kita di mana. Habis itu friendly, kita itu secara sosial harus friendly. Tahu posisi, friendly, habis itu jangan pernah merasa cukup. Maksudnya merasa cukup itu bukan dalam arti wah gajiku nggak cukup, bukan. Merasa cukup itu maksudnya skillku kok udah cukup ya, kayaknya aku udah hebat. Jangan pernah merasa gitu. Jangan pernah merasa skill kita udah cukup, karena nggak akan pernah cukup, guys. Sehebat-hebatnya artis Leonardo da Vinci pun masih belajar, ya kan? Jangan pernah merasa cukup. Habis itu ya jangan khawatir bereksperimen ya, jangan takut bereksperimen ya. Cobalah aplikasi-aplikasi baru, cobalah style-style baru, ngomonglah sama artis yang kalian suka, atau explore lah style kalian sendiri. Jangan khawatir, jangan takut bereksplorasi.
atau bereksperimen. Harus berani lah, istilahnya harus berani. You know, dan tahu posisi juga kalian tuh, you know. Jangan lupa semangat juga nih. Kita kan masih baru mulai perjalanan juga. Jangan langsung nyerah. Ya bener, jangan langsung lah. Kalau kalian baru mulai, misalnya baru 6 bulan bikin animasi, terus kok belum dapat klien ya, jangan keburu emosi dulu, nggak segampang itu. Aku tuh dulu 6 tahun, enggak 5 tahun baru aku dapat klien pertama. Itu pun aku Lama kena tuh. bohong, aku kena tipu. Waduh. Untung Bentar, Wolf sudah punya pengalaman ya, jadi bisa dikasih tahu ke kita pelajarin dari pengalamannya Mas Wolf nih. Iya. Kalian nggak usah ikutan jatuh ke lubang kayak aku ya, kalian hati-hati aja. Bentar guys, kucingku mau keluar. Keluar. Oke. Keluar. Sana keluar, pergi. Bego lu. Oke. Untung kucingnya nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa sih, tapi dia diem aja. Nggak mau ketahuan. Gimana nih, Nggak apa-apa. lanjut nggak nih Wolf? Boleh lanjut. Oke. Udah Lanjut puas? ke pertanyaan dari Noy. Wah, siapa 5 orang yang Bang Wolf puja di grup Tai? Top 5 Tai animator bagi Bang Wolf. Oh iya nih, ini orangnya lagi nggak ada ya, namanya Husain Untoro. Tuh, orangnya ganteng Wih banget parah. gila. Yang kedua Husain Untoro. Ini aku takutnya kalau aku sebut nanti kalian ngiranya aku ada favoritism gimana? Ya, Beneran mau dijawab? jawab aja sih. Kalau aku jawab ya aku jawab teman-temanku sendiri, apa namanya, Benar juga ya. Bang ya, beneran dijawab nggak nih? Gimana nih? Bang Rais nomor 1 di hatiku. Ya kan, kita kan So bestie kan. sweet. Habis itu Bang Gates ini temanku. Kalau ada Bangsat di sini, bukan Bangsat, Bangsa Dewo. Kalau di sini ada Bangsa Dewo, dia itu temanku yang paling lama ya. Tapi sayangnya Bangsat nggak ada di sini. Aduh. Dia itu temanku yang paling lama sejak hari-hari Stickman dulu. Kita udah saling kenal. Oh, yang hilang dia. Bangsa Dewa tuh sebenarnya owner yang asli nih guys, owner Tai, tapi sekarang lagi Iya. sibuk. Dia yang punya apa namanya grup Facebooknya Tai guys. Percaya nggak sih? Itu kurang berapa? Udah 5 apa belum tadi? Baru 1 kayaknya tadi. Baru Ada 1 2, lagi tapi Rise, kalau aku Gates. sebut nanti bisa berbahaya guys. Nah, top 3 aja lah. Top 3 Bangsat, tapi sayangnya dia nggak ada di sini jadi aku sebut yang lain. Keren banget. Jadi ini yang top 3 ini bisa jadi pembicara kita selanjutnya nih. Mereka nih keren-keren banget. Oh, nih kalau untuk pembicaraan ini yang cocok nih. Ini Bang Gates nih, dia pengalamannya juga banyak dan juga agak aneh. Dia ini nggak apa namanya, nggak ambil sekolah animasi, nggak ambil sekolah seni. Tahu-tahu jatuhnya di animasi. Iya Terus nih. Bang Rais itu dia ada nggak di sini ya? Ada dong. Halo Rais, Bang Rais. angkat tangan Ada dong. Bang Nas ya maksudnya. Bang Oh, itu dia. Nas. Bang Nas ini dia juga masih muda belia. Masih perawan. Dia apa namanya? Dia tapi apa namanya? Bukan experience, apa bahasanya? Eksplorasinya jauh banget, sampai jauh guys. Dia sampai main ke 3D gitu guys. Yang suka hybrid. Jauh-jauh. Terus Terus siapa lagi? yang Aduh, Bangsa Dewa banyak tadi, wah dia sampai bikin game nih. Aku sebenarnya pengennya sama itu sama si Bangsat. Si Bangsat ini apa namanya? Emang dia nih dorong dirinya sendiri tuh sampai jauh banget gitu guys. Eksplorasinya sampai ke game. Dan kerjaannya tuh juga nggak sembarangan. Dia tuh kalau bikin sesuatu tuh serius. Jadi bahkan efeknya, backgroundnya, kamera worknya, karakter animationnya itu bagus semua. Levelnya tinggi semua. Jarang banget ada yang kayak gitu. Ya biar jack of all trades tapi nggak kayak rata-rata gitu, memang tinggi. Ya nggak jack of all trade tapi dia pro of all trade. Dia ini orang master of all trade. Entah dia mungkin jamunya kebanyakan atau gimana. Ramuan rahasia sendiri tuh. Kebanyakan jamu dia nggak masuk grup Tai-nya sendiri. Nggak tahu kemana orang. Oke. Kita lanjut ya. Ada nih, pemburu dari sang pemburu. Maaf ya baru datang, tapi saya boleh bertanya tidak?
Boleh. Apa ke oh tidak boleh ya? Boleh. Bolehin aja deh kali ini. Apa Boleh. kemungkinan Blender bakal jadi next tool animator 2D? Wah, yang jawab Next kayaknya tool. si Ryzen yang lebih cocok. Kalau ini sih, kalau misalnya aku yang jawab sih, itu udah nggak jadi next tool ya. Itu sekarang ini pun sudah jadi toolnya. Gimana kalau Mas Rais yang jawab? Dia lebih ahli sih kalau soal Blender. Iya begitu Jadi kan. ya yang pasti sudah kita pakai. Kayak anime-anime juga yang pakai Blender. Kalau tertarik ngeliat animasi 2D yang pakai Blender tuh lihat aja ntar animasinya Mas Rais ini. Oke, kita lanjut ya. Dari Trio, kayaknya nih pertanyaannya kesehatan. Apakah pernah sakit pinggang selagi Ya, mengerjakan animasi? Bagaimana cara mengatasinya ya? Sobat jompo. Aneh ya. Kalau aku pinggang Sepuh dia. pernah. Kalau aku tuh lebih sakitnya ke leher sama apa namanya? Sama lengan. Carpal tunnel. Nah, ini solusinya pertama duduk yang benar, ya kan. Kalau bisa telapak kaki itu tegak nyentuh tanah, bisa nyentuh tanah, ya kan. Kalau kakinya nggak bisa nyentuh tanah, kasihlah alas yang agak tinggi, apakah entah kursi pendek, entah kursi apa, pokoknya kakinya gitu bisa nyentuh tanah. Jadi jangan gantung, tapi lutut kita jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti gampang capek. Jadi permukaan telapak kaki pas itu tanah, oke. Duduk, kalau nggak harus tegak, tapi yang penting apa namanya, tumpuan kita itu nggak hanya di punggung atau di leher aja. Kalau bisa tangan kanan yang dipakai buat gambar itu sikunya diistirahatkan di permukaan meja atau di lengan kursi, ya itu biar tangannya nggak sakit. Terus biar leher nggak sakit, tabletnya jangan rata ke permukaan meja, ya. Tabletnya sedikit miring kalau bisa pakai bracket. Kalau nggak bisa pakai bracket, pakai mounting, ya. Kalau bisa gitu. Ini buat yang ini ya, apa, Buat yang screen ini doang atau yang non display juga? Yang non display kayaknya pakai kata mendingan. Kalau yang pakai grafik ya non display, jadi pokoknya lengan kita itu sedikit lebih tinggi dari meja. Jadi kalau lengan kita lebih pendek dari meja, pundak kita nanti harus ngangkat tangan kita dan akan gampang capek. Jadi kalau bisa lengan kita itu lebih tinggi dari mejanya sedikit biar kita bisa istirahat di atas meja tangannya. Tanpa pundak kita harus ngangkat lengan kita. Kalau pakai grafik tablet tanpa layar gitu ya. Karena kalau pakai grafik tablet tanpa layar kan mata kita nengok ke layar ya. Jadi leher kita nggak nunduk ke bawah. Itu bisa postur kita lebih awet nanti, nggak sakit. Gitu, dan minum jamu. Ya, minum Nah, jamu. selain itu olahraga, guys. Olahraga tangan. Kalau cowok udah ngerti ya olahraga tangan, maksudnya itu angkat beban. Push up. Ya olahraga lah. Pull up. Ya harus push up sih. Malah sebenarnya kalau bisa yang ringan-ringan. Karena kalau tangan kita lagi lagi banyak tension, usahakan stretching aja. Stretching itu lebih membantu daripada olahraga yang berat-berat ya. Gitu. Oke, gitu ya Trio. Semoga pinggangnya sembuh. Oke, lanjut. Kita ke maskot lagi, Ungko. Gimana rasanya kalau FX yang dah dibuat bagus-bagus terus rusak di composite atau final? Aduh. Dihancurin composite kayaknya. Nangis anjir. Gimana ya? Beda-beda sih. Kadang ada yang misalnya ini beda sih. Kalau misalnya efek gue diganti dengan yang lebih bagus, misalnya diganti orang lain ya, aku malah seneng. Wah, ini orang lebih pantas dari aku kan. Yang penting aku tetap digaji. Tapi kalau mereka bikin jadi jelek di compositing, aku ikut nggak terima lah. Jadi banyak kasusnya animasi terutama efek itu di ghosting ya. Jadi layarnya dibuat lebih gelap dan gambarnya dibikin ada after image-nya gitu loh. Ya. Tapi itu ada tujuannya guys. Jadi sebelum kita keburu marah, kita ketahui tujuannya itu adalah untuk mencegah yang namanya epilepsi. Nah, karena sekarang kita udah tahu bahwa itu tujuannya untuk mencegah epilepsi, baru kita bisa ngamuk. Gitu. Tapi itu bisa dihindari juga dengan ya pertama gimana ya? Bikin efek itu jangan terlalu flashy lah, jangan terlalu kedap-kedip ya.
itu bisa membantu. Aturan Impact frame juga ke-13. ada tekniknya ya, itu nggak asal bikin layar kita jadi hitam putih ya. Impact frame itu ada aturannya, source of impact, ada flow of impact, habis itu ada rasio gelap terang. Ya itu nggak sembarangan. Efek disco anjir. Nah, begitu udah puas dengan jawabannya? Terima aja lah. Yang penting digaji. Iya, yang penting gaji. Oke, Ungko. Kita lanjut ke Godzilla Kece. Tanya dong, meski dari rule group kayaknya sudah opo semua, pernah dapat atau nerima gawean NFT enggak? Itu kan kontroversial banget. Penasaran aja, worth gak sih buat digawe? Gini Gimana nih? guys, beda-beda. Kalau kalian disuruh bikin aset, kalau aku disuruh bikin aset, aku nggak begitu mau ya. Kecuali aku udah kenal orangnya. Tapi kalau cuma bikin, promonya doang, bro, money is money, bro. Give me that money, bro. Yang penting proyeknya seru sih kalau menurutku. Kalau cuma apa namanya, bikin aset kayak disuruh bikin 10 tipe rambut gitu, ya enggak lah. Aku enggak ya. Apa? Tapi kalau suruh Apalagi bikin promonya, bikin animasinya udah beberapa kali sih. apalagi kalau bayarannya ntar dari Nggak harus persenan NFT hasil lah, kan. nggak harus NFT lah. Oh, biasanya nggak. Nggak Tuh, harus NFT lah, yang kontroversi yang lain bahkan apa namanya, project-project, mohon maaf ya, ini yang not safe for work pun tetap aku ambil. Kalau aku suka, kalau aku enggak ya enggak. boleh lihat nggak bang? Begitu. Oh, nggak boleh ya. Jadi No NSFW. kontroversi Kita di sini servernya boleh. ramah lingkungan, walaupun aneh-aneh. Tapi ya, gitulah. Kita lanjut aja ya. Kontroversi atau enggak kontroversi tergantung kita ya. Ah, Bahkan ada juga orang yang nggak mau ngambil pekerjaan dari studio tertentu hmm. karena kontroversinya. Misalnya ada Ani, aku punya teman yang nggak mau kerja tuh sama Disney. Karena ya memang Disney tuh apa? Secara corporation mereka nggak begitu baik, bisa dibilang nggak begitu baik ya. Gitu, ada temanku yang gitu. Jadi kontroversi atau enggak itu tergantung kita sih. Kita nganggapnya tuh big deal atau enggak. Gitu, teman-temanku. Apalagi kalau lagi perlu banget uangnya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Pak Ali. Ya, Gimana ngatur waktunya kalau ada 2 job yang dikerjain bersamaan? tergantung. 2 job yang bersamaan tuh bisa 2 full time, bisa 2 part time, bisa 1 full time, 1 part time. Jadi usahain gimana ya? Usahain kalau full time itu satu aja dengan 1 part time. Atau kalau kalian berani bisa 1 full time dengan 2 part time. Tapi kalian harus bilang sama kliennya dulu bahwa aku bisanya kerja hanya setengah minggu misalnya gitu. Jadi setengah minggu kita ngerjain 1 part time, setengah minggu yang berikutnya kita ngerjain part time yang satunya lagi. Jadi dibagi aja secara harfiah, bener-bener dibagi waktunya. Begitu. Sering kok aku ngerjain lebih dari 1 gitu. Oke. Hmm. Begitu, udah puas dengan jawabannya? Ada pertanyaan lain? Terdiam. Oke. Kayaknya masih ada sih. Udah habis. Mau lanjut nggak? Masih ada Kalau sebenarnya. aku sih nggak apa-apa, tapi kalian Kalau berapa yang sudah pertanyaan lagi? berapa ya? Mungkin 1 atau 2. Nggak terlalu banyak sih. Ya, 1 habis itu kita tutup ya. Kalau Oke. masih setelah ini masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyain nanti aku jawab di teks. Hmm. Oke, pertanyaan terakhir yang dijawab dengan devotion nih dari Ban. Tanya, kuliah masih bisa bergunakah untuk kita latihan animasi 2D? Wah, bagus. Nggak, Enggak udah berhenti. jawabannya. Oke, teman. Kuliahnya apa dulu? Kalau kuliahnya pertanian kayak aku, ya nggak bisa. Tapi kalau kalian kuliahnya animasi, tergantung yang kalian pelajari apa. Tapi jangan kalian bergantung pada kuliah, guys. Oke, bergantunglah pada diri sendiri. Di luar kuliah kita juga harus praktis ya. Kita juga harus belajar ya. Belajar itu nggak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga. Begitu. Apa itu tidur? Nggak tahu ya. Udah puas dengan jawabannya? Ini mic-ku kedengeran nggak sih? Kedengaran.
Ya, kedengeran. Saking Ya. puasnya speechless. Ya, Kalau kita dapat bisa nanti dengar jam segini banyak masih banget ilmunya ya dari Bang Wolf ini. Banyak Betul. pengalaman Puas. gitu. Dapat testimoni nih dari Ilulil. Betul. Puas banget. Ah, Iko puas juga, banget. puas banget. Allah, baru 1 jam 40 menit udah puasa, aduh letoy amat. Belum puas. Enggak juga sih. Gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Kalau Mas ada pertanyaan lagi bisa di chat terus nanti apa namanya kalian nge-tag aku bisa atau di DM langsung bisa. Tapi kalau kalian nanyanya yang aneh-aneh nanti Laporkan. gimana ya? Nanti aku laporin ke Kominfo. BTW Nas ini jadi mau nge-Egi gak? Agio gak? Iya sih Kalian ya. minggu depan tertarik demo beneran? Oh iya. Minggu depan demo Nah, apa anu talk? Oh iya. Oh iya, betul mungkin juga. nanti bisa Ya, promosi Wolf nanti bakal hadir di Comic Con kan? Bener gak tuh? iya kon teman-teman. Nah, kalau mau teman-teman Kon yang pengen Meet up. ketemu sama Wolf, ketemu aja Comic Con. Caranya salam tai, oh dia Iya. bakal tahu gitu. Dapat itu diskon ntar. Kode salam tai. Diskon 0% lah. Kode bersama Wolf ya, salam tai. Wah, solid. Oh, udah langsung. Ya bisa juga ntar teriak aja. Yang jawab solid teman itu berarti. Oh, iya. Dibilang Langsung gini nggak Bang? dipanggilin satpamnya Temen suruh tai. keluar. Apa ini tai? Gimana? Gimana tadi kayak ada Gimana tadi? suara? Ini kan kalau misalnya ada yang bilang solid ntar dijawab temen tai itu gitu. Iya, Ya. temen ini temen tai nih, temen tai nih. Tai banget orangnya, parah gila. Ya, Animatornya bilangin tai aku, memang. Bang. Aduh. Sorry ya, Bang Go. Seniman tai anjir. Gak apa-apa. Aku dibilangin tai, guys. Begitu kan. Ya, ntar Itu pujian. Kalau di sini itu pujian. Ntar kalau nyari demo mungkin di workshop kemudian ya. Untuk sekarang kita memang kenalan dan Q&A biar makin kenal, makin iya. dekat sama Bang Wolf. Baru ntar Intinya demonya stay gimana. tune aja Biar makin soalnya sayang. ke depan bakal banyak animator keren lagi Ya, amin. yang akan Yang- mengisi workshop kita. Yang pasti share lah showreel-nya, animasinya. Kalau Iya. kita keren banget nih, kita ajakin nanti jadi pembicara. Sekalian bisa flexing kan. Boleh share di Seru. show off biasanya kan ada ini. Jadi ramein teman-teman di sini Tai itu kayak Tai itu komunikasi untuk animasi Indonesia ya, khususnya hand draw sih kita difokuskan untuk hand draw animation gitu kan. Nah, ini kayak wadah untuk kalian bagi-bagi share karya, bangun koneksi relasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi pakai aja selagi tidak melanggar rule yang udah ada gitu. Boleh nge-spam misalkan sketchdam gitu sehari 10 gak apa-apa gitu, atau show off gitu. Gak apa-apa banget gitu kan. Gangguan jauh. Sama yang masih baru-baru sama Discord nih mungkin bingung cara pakainya. Nah, kita di sini ya dicoba-cobalah. Kalau di show off buat pamer, di sketchdam buat yang mungkin doodle gitu. Terutama di feedback nih, kita pakai lebih sering kalau perlu bantuan. Terus juga ada tanya jawab. Jadi kalau mau nanya jangan tunggu di workshop aja. Kita bisa tanya kapanpun. Ntar ada yang ahlinya dijawabin. Iya. Ini asal kalian tahu juga ini grup animasi yang sejauh ini grup animasi Indonesia yang paling aktif ya. Aku udah 10 tahun lebih, 10 tahun lebih Iya aku sih. nyari-nyari grup animasi Indonesia, yang khusus Indonesia nggak ada yang lebih aktif dari ini. Dan yang membernya orang-orang nggak sembarangan juga ya. Ngeri ya membernya. Kita juga kaget sih ya, baru bikin kurang dari seminggu udah berapa anggota ya ini? 200 lebih lah ya. Ada.
Kalau di Biasanya. Discord ini ya sekitar 200-an lah. Yang nonton Kalau di aja Facebook, terus tadi. iya, yang nontonnya banyak, kita gak expect banget loh. Thank you banget teman-teman yang udah datang. Yeah, Apalagi terima kalau masih ada kasih admin. teman-temannya, ajakin ya. Biar saling kenal. Biar tahu, tunjukin gimana sih animasi 2D Indonesia. Jangan kalah sama tetangga. Nah, tetangga. Jelas nggak kalah anjir. Tentulah kita punya Wolf, di sana gak ada Wolf, ya kan? Benar juga. Iya. Oh, mana ada orang Malaysia di sini? Silakan keluar. Ternyata ada anti kontennya di sini. Ini dengerin. Animasi ini mau bikin Discord juga ntar. Iya. Gitu ya guys. Makasih banyak admin-adminnya. Aku sudah dikasih kesempatan ngomong ngebacot di sini. Makasih ya Bang Rais, Bang Aten, sama Ya, Bang Tur. Kasih ya Bang Wolf mau ngejawab di sini, meluangkan waktunya buat kita-kita yang kurang ilmu. Udah Bacot. dijawabin. Kurang ilmu matamu, Cok. Perlu Kurang ditambahin ilmu. masih IQ-nya kurang nonton Rick and Morty. Iya, Bang nih, Wolf kan belum sudah nonton, itu ya. Bos. Iya, sudah ngerjain Rick and Morty, IQ-nya udah bertingkat. Mind blowing semua nanti animasinya. Boleh nanya nggak? Boleh. Siapa tuh? Siapa ini? Aku baru Boleh, masuk. boleh. Raden. Wah, Raden. Oh, hai Raden. Ya. Cia yang baru wisuda. Iya, thank you. Baru ini aku baru join, jadi tadi nggak ini. Boleh nanya nggak kalau misalnya Selamat datang. kasih efek tuh, misalnya referensinya dari mana, terus kalau misalnya yang ledakan gitu, main timingnya itu gimana? Oh. Mungkin tadi kan udah mungkin tadi Tanya di chat, di teks ya. Soalnya aku tadi udah janji kita udah lewat pertanyaan terakhir, tanya. Kamu boleh tanya lagi tapi di grup di channel chat. Di chatnya. Ya, di channel Di tanya jawabnya. Oke. Allah kampus, Karena tanya ini jawab. ya tanya di sini. Allah Nanti kampus, aku jawab Allah pakai teks. teks ya. Oke. Soalnya aku nggak enak nih udah jam segini nanti kalian yang pada mau istirahat. Aku juga telat tadi. Gak apa-apa. Besok lagi jangan telat kamu. Awas. Ntar berdiri di luar aula. Lesson 1 dari Pak Wolf. Disuruh Jangan di telat. teras ntar. Telat. Tadi malahan 1 jam sebelum mulai aja udah pada ramai sih Bang. Udah pada join. Iya, udah pada join. Iya. Kita type posting. Iya, tadi di teras kita nge-set post dulu. Tapi beneran nanti aku jawab.